salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Endang Sulastri, mahasiswa Magister Matematika Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah artikel yang berjudul Mixed Integer Linear Optimization for Optimal Lift Gas Allocation with Well Separator Routing. Sebelum kita bahas inti dari artikel ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal yang melatar belakangi penulisan artikel. Meningkatnya permintaan minyak bumi dan persaingan global, hal ini menyebabkan perusahaan minyak terdorong untuk berinovasi dalam teknologi yang bertujuan untuk memotong biaya, merampingkan proses produksi, dan memenuhi pembatasan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan algoritma untuk mengeksploitasi kemampuan perangkat keras baru yang dibawa ke lapangan. Muncul kebutuhan untuk mengintegrasikan informasi tentang kurva produksi sumur atau biasa dengan WPC, Well Production Curve, struktur topologi separator sumur, dan kapasitas pemisah untuk memaksimalkan pendapatan dari produksi minyak. Banyak penelitian yang telah berfokus pada optimalisasi proses gas lift atau gas angkat, namun hanya sedikit pendekatan yang dapat menangani routing dari sumur ke separator atau pemisah dan kendala kapasitas secara bersamaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengintegrasikan model produksi sumur dengan batasan routing dan fasilitas yang membatasi produksi minyak, gas, dan juga air. Secara khusus, penanganan yang eksplisit dan sistematis dari routing atau pemisah sumur sangat penting untuk mengoptimalkan produksi ladang minyak skala besar. Selanjutnya adalah problem statement. Dapat diperhatikan ilustrasi gambar pada slide berikut ini. Terdapat beberapa sumur minyak yang kemudian diarahkan melalui routing yang nantinya yang menentukan kemanakah dari aliran dari sumur-sumur tersebut ke separator, sehingga nantinya akan menghasilkan minyak, air, dan juga gas. Tujuan dari pemodelan ini adalah memaksimumkan produksi minyak sehingga dapat dinotasikan sebagai max F, yaitu jumlahan dari pendapatan dikurangi dengan biaya perawatan atau pengeluaran. PO merupakan keuntungan yang diperoleh dengan menjual 1 barel minyak. Kemudian PG, keuntungan yang diperoleh dengan menjual 1 barel gas, dikurangi dengan PW, yaitu biaya perawatan standar 1 barel air sebelum dibuang, dan juga QN adalah tingkat gas angkat yang dialokasikan ke N sumur. Berikut adalah beberapa kendala dari pemodelan. Yang pertama adalah kendala batas kompresi gas angkat yang dijelaskan dengan sigma QN kurang dari KI max, yaitu tingkat gas angkat yang dialokasikan ke sumur N harus kurang dari tingkat gas angkat yang tersedia untuk didistribusikan ke N sumur. Kendala yang kedua adalah tingkat injeksi pada sumur N, yaitu QN adalah tingkat gas angkat yang dialokasikan ke N sumur harus kurang dari lebih dari batas bawah tingkat injeksi sumur N yang timbul dari masalah teknis atau strategis seperti stabilitas produksi dan batas tekanan aliran sumur, dan harus kurang dari batasan atas tingkat injeksi sumur. Kendala yang ketiga adalah routing dari sumur ke separator yang memastikan bahwa produksi sumur diarahkan tepat ke satu separator atau pemisah, dan produksi dari sumur N dikirim ke separator S adalah 0 jika ZNS sama dengan 0. Tapi sebaliknya dibatasi dengan kapasitas pemisahan maksimum. ZNS bernilai 1 jika produksi sumur N diarahkan ke separator S dan 0 lainnya. Dan YN adalah variabel biner yang bernilai 1 jika sumur N itu aktif dan 0 jika sumur N itu tidak aktif. Nah, yang keempat adalah QHNS. Sigma dari QHNS ada sama dengan QHN, fungsi dari QI. Dengan H merupakan elemen dari H script, yaitu produksi dan aliran multifase minyak, O, gas, D, dan juga air yang disebutkan dengan W. Dengan Q PNS merupakan tingkat produksi fluida sumur N diarahkan ke separator S.
Dan KIN adalah tingkat gas angkat yang dialokasikan ke N sumur. Kemudian, kendala yang kelima adalah masih berkaitan dengan kendala routing dari sumur ke separator, yaitu KHNS harus lebih dari 0 dan kurang dari KHS max. KHNS yang seperti yang tadi ya, kemudian harus kurang dari KHS max, yaitu kapasitas separator dan batas penanganan dari separator minyak, gas, juga air, yang dikalikan dengan ZNS, yaitu bernilai 1 jika produksi sumur N diarahkan ke separator S dan 0 lainnya. Dengan S adalah anggota dari SN, yang mana adalah jumlah separator ke mana produksi diarahkan. S ini terdiri dari 1, 2, dan juga sampai dengan S. Dan SN adalah himpunan bagian dari S, yaitu himpunan separator yang dapat menangani produksi dari sumur N. Kendala yang keenam adalah kapasitas pemisahan untuk minyak, gas, dan juga air, yaitu sigma KHNS kurang dari sama dengan KHS max. Dengan S anggota S kecil anggota S script dan H kecil anggota H script. Itu seperti tadi H kecil adalah anggota H besar yang mana terdiri dari O, G, dan juga W dan P, dan sehingga KHS max-nya ini terdiri dari kapasitas separator dan batas penanganan separator minyak, gas, dan juga air. Kendala yang ketujuh dan juga kendala yang kedelapan adalah kapasitas pemisahan untuk minyak, gas, dan juga air. Yang pertama adalah YN, merupakan bilangan biner 0 dan juga 1. ZN 0 dan juga 1, yang mana YN ini bernilai 1 jika N sumur aktif dan 0 lainnya. Dan ZNS bernilai 1 jika produksi sumur N diarahkan ke separator S dan 0 lainnya. Berarti dapat ya kita ulang kembali, YN ini yang menandakan sumur-sumur atau seperti ini, yang P1, P2, P3, P5 atau well ini jika aktif akan bernilai 1. Dan sedangkan ZNS adalah bernilai 1 jika produksi sumur N ini diarahkan ke separator S. Misalkan P1 ini diarahkan ke separator S1, berarti ZNS-nya bernilai 1. Dengan demikian, diperoleh model untuk memaksimalkan produksi minyak dengan beberapa kendala pengalokasian seperti tertera pada layar. Selanjutnya adalah piecewise linear formulation atau formulasi linear sepotong. Adalah fungsi matematika yang terdiri dari beberapa bagian garis lurus yang masing-masing terdefinisi pada interval tertentu. Seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut ini, bagaimana fungsi nonlinear kemudian dilinearkan yang terdefinisi pada interval-interval tertentu. Piecewise linear formulation pernah juga diteliti oleh Pathberg di tahun 2000 mendemonstrasikan bahwa formulasi linear bijaksana berbasis lereng ideal secara lokal, yang berarti bahwa relaksasi berkelanjutan menentukan convex hull dari solusi bilangan bulat jika tujuannya dapat dipisahkan dan tanpa batasan penggandengan. Kemudian oleh Nemhauser dan juga Wose di tahun 1988, formulasi ini lebih unggul dari kombinasi cembung perumusan piecewise linear dan muncul di beberapa buku teks. Kemudian di tahun 2001, Serali mengembangkan variasi formulasi cembung linear yang juga ideal secara lokal dan valid untuk fungsi semi-kontinu yang rendah. Di tahun 2004, Pihat et al. Menunjukkan bagaimana fungsi piecewise linear dapat dimodelkan tanpa variabel linear biner dengan secara implisit menegakkan kendala dalam algoritma branch and bound menggunakan himpunan terurut. Tahun 2010, Vilma mendiskusikan model untuk linearisasi sepotong-sepotong dari fungsi yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian di tahun 2010, Nisner dan juga Foldas mengembangkan lebih jauh formulasi linear sepotong untuk fungsi multidimensi 2 dan juga 3 dimensi.
Dalam artikel ini, pendekatan Fishbus linear dari masalah P menggunakan variabel biner dan desain ketidaksetaraan yang valid untuk mempercepat solusi dari algoritma MILP atau Mixed Integer Linear Programming. Kemudian dua formulasi dikembangkan. Yang pertama adalah diperoleh dengan straightforward linearisasi dari fungsi produksi sumur QHN, dan yang kedua diperoleh dengan menggabungkan variabel perutean atau routing dari ZNS dan variabel biner linear sepotong. Kita bahas formulasi yang pertama, yaitu compact formulation. Masih sama seperti model dasar atau model sebelumnya yang telah kita bahas, dengan fungsi tujuan yaitu memaksimumkan produksi pendapatan dari produksi minyak yang disimbolkan oleh P tilde, yang mana masih sama dengan P pada model dasar. Dengan kendala yang pertama, yaitu QIN kurang dari sigma dari QIN kurang dari sama dengan dari QI max, yaitu tingkat gas angkat yang dialokasikan ke N sumur harus kurang dari sama dengan tingkat gas angkat yang tersedia untuk didistribusikan ke N besar sumur. Kemudian kendala yang kedua adalah routing dari sumur ke separator yang memastikan bahwa produksi sumur diarahkan tepat ke satu separator atau pemisah, dan produksi dari sumur M dikirim ke separator S jika adalah 0 jika ZNS-nya adalah 0. Tetapi sebaliknya dibatasi dengan kapasitas pemisahan yang maksimum. Kemudian ZNS bernilai 1 jika produksi sumur M diarahkan ke separator S dan 0 lainnya. N adalah variabel biner bernilai 1 jika sumur N aktif dan 0 lainnya. Kemudian, kendala yang ketiga adalah routing dari sumur ke separator dengan sigma QHNS sama dengan QHN, dengan H adalah anggota dari H script terdiri dari O yaitu yang menandakan minyak, G gas, dan juga W adalah air. Dan kendala keempat, seperti tertera pada layar, kendala keempat ini masih sama dengan kendala pada model dasar, yaitu QHN lebih dari 0 dan kurang dari QHS max. Kendala yang kelima ini baru muncul pada compact formulation, yaitu QHN adalah sigma dari lambda LK dikalikan dengan Q ditambah dengan lambda R dan juga dikalikan dengan lambda HNK plus 1. QHN adalah laju aliran fluida dari fase H didekati dengan potongan fungsi linier, dan lambda ini adalah variabel tambahan yang digunakan untuk perumusan linier sepotong-sepotong. Muncul H himpunan baru, yaitu K-script yang terdiri dari 1, 2, 3 sampai dengan K-1 adalah indeks yang ditetapkan untuk interval pendekatan linier dengan K menjadi jumlah titik sampel dari fungsi non-linier. Kendala yang keenam dan baru muncul juga pada compact formulation, yaitu QIN adalah sigma dari seperti tertera pada layar. Untuk mempermudah fungsi QHN memodelkan fase fluida, yaitu QON, QGN, QWN, diambil sampelnya dengan laju injeksi gas yang sama dengan QIN. Tidak ada batasan sehubungan dengan penggunaan nilai QIN yang berbeda untuk fungsi dan bahkan jumlah titik sampel yang berbeda. Berikut adalah kendala ke-7 sampai dengan kendala ke-9. Sigma beta KN dengan K kecil anggota dari K script sama dengan YN. Perlu diingat YN tadi variabel biner bernilai 1 atau 0. Kemudian lambda LKN ditambah dengan lambda RK ketika jumlah sama dengan zeta KN. Dan lambda ini harus lebih dari 0 dan juga kurang dari 1. Kemudian muncul kendala ke-10, yaitu kapasitas pemisahan untuk minyak dan juga air. Masih sama dengan kendala pada model dasar, hanya saja berbeda simbol. Muncul simbol baru yaitu sigma QHNS dengan Q bertilde.
yaitu kapasitas separator dan batas penanganan separator untuk minyak, gas, dan juga air harus kurang dari sama dengan QHS max, yang mana adalah kapasitas dari minyak, separator untuk minyak, gas, dan juga air. Dan kendala yang lainnya yaitu YN merupakan variabel biner dari 0 dan juga atau 1, ZNS bernilai 0 atau 1, juga zeta KN bernilai 0 atau 1. Kemudian dikenalkan juga notasi untuk compact formulation seperti tertera pada layar. Omega S yaitu NK berisi tingkat operasi yang mungkin dari sumur minyak yang produksinya dapat diarahkan ke separator S. Sumur N beroperasi pada level K jika zeta KN-nya sama dengan 1. Muncul juga beberapa notasi-notasi yang lainnya seperti zeta, lambda, kemudian vektor Y, Z, dan juga Q yang semuanya adalah variabel-variabel. Formulasi kompak ditentukan oleh polyhedron P cantik yang mana adalah Q tadi adalah himpunan dari vektor dengan semua variabel yang memenuhi kendala 1 sampai kendala ke-10 pada compact formulation. Formulasi yang kedua adalah integrated formulation. Masih sama, yaitu dengan fungsi tujuan memaksimumkan pendapatan dari produksi minyak. Dengan kendala seperti tertera pada layar, kendala ini juga muncul pada formulasi dasar maupun compact formulation, yaitu tingkat gas angkat yang dialokasikan ke N sumur harus kurang dari tingkat gas angkat yang tersedia untuk didistribusikan ke N sumur. Kendala yang kedua, kendala ini juga muncul pada compact formulation. Kendala yang ketiga, yaitu QHNS kurang dari sama dengan QHS max. Kendala 1 dan juga kendala 3 ini dipandang sebagai kendala knapsack. Sementara semua kendala lainnya terkait dengan pendekatan piecewise linear. Hal ini membuat struktur kendala menjadi lebih sederhana dibandingkan dengan compact formulation. Kita lanjutkan untuk mengenalkan kendala-kendala yang lainnya pada integrated formulation, yaitu kendala yang keempat, seperti tertera pada layar, QIN atau gas angkat. Kemudian kendala yang kelima, kendala yang keenam, kendala yang ketujuh, dan juga kendala-kendala lainnya yaitu YN dan juga zeta KNS bernilai 0 atau 1. Keuntungan dari formulasi terintegrasi ini adalah hilangnya variabel ZNS. Jika kita lihat, perhatikan ulang, tidak muncul variabel ZNS pada integrated formulation yang menentukan arah perutean. Penentuan arah routing sekarang diimplementasikan dengan variabel zeta KNS yang secara bersamaan menunjukkan rute dan pendekatan piecewise linear. Formulasi terintegrasi membutuhkan sigma 1 ditambahkan dengan Sn dikali dengan K, dengan N adalah anggota dari N script variabel biner, sedangkan formulasi kompak membutuhkan 1 plus Sn ditambahkan dengan K. Dengan demikian, formulasi terintegrasi ini membutuhkan lebih banyak memori. Ketika menyelesaikan formulasi ini dengan algoritma branch and cut, waktu eksekusi formulasi terintegrasi lebih lama karena memiliki lebih banyak variabel-variabel biner. Akan tetapi, pengenalan variabel biner lainnya memungkinkan untuk memodelkan struktur kombinatorial yang lebih presisi, sehingga membuat lebih mudah untuk menginduksi integralitas dengan pembatasan. Kemudian, sama halnya dengan compact formulation, pada integrated formulation dikenalkan beberapa notasi baru seperti tertera pada layar, omega, kemudian zeta, lambda, Q, dan juga X. Dengan X adalah himpunan vektor, maksud saya X adalah semua vektor dengan semua variabel. Formulasi terintegrasi ditentukan oleh polyhedron P, yang mana adalah X
yang memenuhi kendala 1 sampai dengan kendala ke-7 pada integrated formulation. Cukup sekian pembahasan mengenai mixed integer linear optimization for optimally lift gas allocation with respirator routine, bagaimana konstruksi model untuk permasalahan ini, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa.